Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Buya Syakur, di mana saja Anda berada, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan episode yang kedua tentang terma-terma keagamaan yang terdapat di dalam masyarakat kita, terutama masalah tentang halal dan haram. Insya Allah pada malam hari ini kita adakan acara dialog dengan kiai kita, guru kita, pengasuh pondok pesantren Candang Pinggan, Kecamatan Sukagemiwang, Kabupaten Indramayu, Buya Abdus Syakur Yasin MA. Buya, ini banyak masyarakat yang masih penasaran tentang halal dan haram episode yang pertama. Oleh karena itu kami punya inisiatif untuk melanjutkan episode yang kedua karena ingin penjelasan yang lebih gamblang tentang masalah halal dan haram. Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang sesungguhnya ini dua terma haram dan halal. Ini merupakan dua terma yang paling banyak berkeliaran di tengah-tengah masyarakat ini dan sangat populer sekali, bahkan menyita pemahaman keagamaan. Artinya bahwa masalah pemikiran Islam, masalah peradaban Islam, filosofi Islam hampir tidak beredar. Yang beredar masalah hukum haram dan halal. Jadi ini black and white, hitam dan putih saja. Bahkan sampai-sampai istilah-istilah itu menjadi satu simbol seremoni tertentu. Setelah lepas Idul Fitri menjelang masuk bulan Syawal itu ada seremoni ya, PHBI namanya, acara halal bihalal. Ini kan menjadi persoalan juga sesungguhnya bagi kita para ahli terminologi, ini kan jadi nggak jelas. Ini maksudnya acara halal bihalal itu apa sebetulnya? Nah, kalau halal itu artinya boleh, berarti kan halal bihalal kan artinya acaranya boleh dengan boleh. Ya itu makanya perlu diulas kembali bahwa halal itu secara disiplin ilmu linguistik itu bukan boleh. Hal itu dikata hala yahillu halan wa mahallan, artinya menempati. Jadi artinya mungkin dari makna itu, dari halal bihalal itu bukan halal dengan halal, tapi artinya yuk kita masing-masing setelah kita digembleng bulan puasa 30 hari berpuasa, yuk kita kembali, kita mengambil posisi kita masing-masing. Masing-masing menempatkan diri kita pada tempat yang sebenarnya. Ya, to place the right man on the right place. Menempatkan seseorang yang tepat pada tempat yang tepat. Jadi hal bihalal itu artinya mari kita memposisikan diri kita masing-masing sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan fungsinya. Ya, karena biasanya pertengkaran itu karena adanya pergeseran tempat persoalannya. Ya, gitu, orang dimutasi aja geger jadinya kan begitu. Nah, makanya jadi sesungguhnya kita kembali masalah halal dan haram ini sekali lagi ini ada pengaruh psikologis. Ketika haram itu diartikan tidak boleh, kemudian ada seseorang bertanya, Pak Kiai bagaimana hukumnya? Ketika dijawabnya haram, dia berkeluh kesah. Kok masa gitu aja nggak boleh? Jadi karena pengertian haramnya itu adalah tidak boleh, maka ada keberatan di dalam hati orang yang beragama. Merasakan bahwa hidup ini terbelenggu dengan banyaknya larangan-larangan. Jadi haram itu seperti pembatasan terhadap kebebasan seseorang. Jadi akhirnya apa? Mengeluhnya ini dalam bahasa Jawa ya, kian blolik. Jadi sing oli apa baik? Gitu, jadi ini nggak boleh, ini nggak boleh. Jadi bolehnya apa aja? Akhirnya kesimpulannya ternyata kita beragama ini sulit. Nah, itu menjadi satu hal yang sesungguhnya perlu dikoreksi. Tetapi setelah kita menjelaskan bahwa haram itu artinya penghormatan,
Karena Masjidil Haram itu bukan masjid tidak boleh, ya, tapi masjid yang terhormat. Kiai disebut Al-Muhtaram, itu kiai yang terhormat, bukan kiai yang nggak boleh. Istri itu namanya harim, bukan istri yang nggak boleh. Jadi, nah yang anehnya ini masdar haruma yahrumu hurmatan sudah diadopsi dalam bahasa Indonesia resmi, hormat. Tetapi begitu haram kok terpisah, padahal itu binatangnya sama juga antara hormat, penghormatan dan haram itu. Nah itulah makanya ketika orang itu sudah paham bahwa haram itu dihormati, maka secara psikologis orang itu merasa senang. Mengapa senang? Ya karena dia merasa dihormati. Jadi artinya bahwa adakah orang yang tidak senang dihormati? Saya yakin semua orang senang dihormati, malah siap membayar berapapun untuk mendapatkan penghormatan. Nah, dari mana logikanya dilarang makan babi itu diharamkan merasa dihormati? Artinya begini, bahwa Allah membuat manusia itu makhluk yang paling terhormat. Semua malaikat, iblis, setan, jin semuanya disuruh bersujud menghormati Nabi Adam. Oke? Nah, berarti konsekuensinya ketika orang itu terhormat, walau bagaimanapun, maka dia akan terikat dengan aturan-aturan protokoler. Makan jam berapa, bangun jam berapa, nerima tamu jam berapa. Kalau kita menemui orang terhormat, itu kita harus meninggalkan KTP, harus ngisi formulir, berapa menit mau ketemunya, keperluannya apa, sampai tempat duduknya pun itu diatur semuanya. Nah, jadi ketika kita diatur oleh Allah, itu untuk menghormati kita, bukan untuk membatasi kita. Nah, kan begitu dia persoalannya. Ya kenapa kecerek baik gitu. Kecerek tuh artinya berkeluh kesah lah. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa kecerek. Mengeluh. Ya, bukan kecerek tuh. Gitu. Ya. Bercecah. Berdesah. Bercecah. Berdesak. Ya begitu kecerek loh. Ya karena dikiranya membatasi. Nah itulah makanya ketika Allah menghormati manusia, walaqad karramna bani Adam, semua sudah menghormati, dan semua alam semesta, langit bumi seisinya dicipta oleh Allah untuk manusia, dan semua makhluknya harus bersujud hormat kepadanya. Ini kita ini luar biasa. Iya, jadi ada orang ketemu malaikat bangga, ya goblok, mana yang hebat? Lu malaikat sudah bersujud kok. Jadi yang mana yang jenderalnya? Nah ini jangan-jangan jenderal sinting nih. Seorang jenderal dia bangga bercerita sudah ketemu sama kopral. Itu mereka kan kopral-kopral kita semuanya. Nah itu persoalannya. Nah jadi di sini bahwa pada akhirnya pengertian haram dan halal itu, mengapa itu tidak boleh? Bukan karena tidak boleh. Satu, karena untuk menghormati kita, dan yang kedua karena kita menggunakannya bukan pada tempatnya. Itu. Ketika pada tempatnya menjadi halal. Maunya alkohol, semua apa saja halal asal dipakainya sesuai dengan proposal awal. Alkohol itu untuk membersihkan bakteri, kuman-kuman. Jadi tempatnya di mana? Dikoreng. Ya, di luka. Itu bukan diminum. Itu salah paham. Kemudian anggrek taruhnya di vas bunga, bukan di periuk. Ya. Kalau kangkung tempatnya di periuk, bukan di vas bunga. Jadi ketika Anda naruh kangkung di vas bunga, ya namanya ya tidak halal kalau begitu mah. Artinya karena bukan tempatnya. Jadi apa saja kalau diletakkan pada tempatnya itu namanya halal. Kalau tidak, namanya tidak halal. Nah, tidak halal itu nanti bisa disukai, bisa tidak disukai. Nah, kalau sudah betul-betul strictly itu namanya haram karena mengganggu. Sekarang begini, bahwa seseorang yang terhormat
itu mesti siap untuk dihormati. Jadi jujur saja, Anda ingin jadi orang terhormat enggak? Ingin. Nah, buktikan Anda menjaga diri, menjaga kehormatan Anda sendiri. Sekalipun secara syariat boleh, tapi ketika tidak sesuai dengan jabatan Anda, ya jangan Anda lakukan. Saya kiai, makan es lilin atau makan es krim sambil jalan kaki, itu nggak ada masalah, boleh. Tapi terhormat gak saya makan es krim sambil berjalan? Nah itu kan persoalannya. Jadi nantinya hukum, ya iya dong. Ya kalau anak SD nggak apa-apa. Nah kalau saya kan bisa-bisa ini santri YouTube saya bubar semuanya. Seperti itu. Ya gitu. Jadi ketika kita tidak boleh melacur, tidak boleh makan daging babi, tidak boleh ini, itu sebetulnya bukan membatasi, tapi untuk merawat, menjaga, memelihara kehormatanmu itu. Terus begini Bu ya, dalam bernegara kita tentu ada batasan-batasan tentu. Kira-kira lembaga mana atau siapa yang berhak untuk memberi batasan haram atau halal ketika kita hidup di dunia ini? Sebetulnya kan haram itu nggak ada, karena semua apapun yang Allah ciptakan di langit dan bumi adalah untuk manusia. Berarti untuk manusia semua. Kalau untuk manusia berarti boleh nggak? Nggak boleh. Wa khalaqalakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Jadi boleh. Nah, adapun ada sesuatu yang menjadi haram itu karena kita menggunakannya tidak tepat pada sasarannya, tidak pada tempatnya, itu saja persoalannya. Lah iya. Obat merah ya boleh. Jangan dibenih. Ya kan gitu. Ya itu semuanya. Cewek boleh nggak? Boleh. Ya jangan dibawa kersem. Datang ke rumahnya, dipinang dulu, ya kan gitu, nikahan dulu, silakan. Bahwa dalam beragama Islam itu tidak ada pembatasan. Kita disuruh, kita legal kok, ada aturannya, silakan menikmati. Bahwa Allah menempatkan kita di bumi ini untuk menikmati fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mataun ilahi. Bumi ini tempat tinggalmu dan tempat kamu bersenang-senang sampai pada batas tertentu sesuai kontraknya kan gitu. Nah kontrak saya sampai sekarang sudah 71 tahun masih belum selesai kan. Nah nggak tahu berapa tahun lagi. Kita nikmati. Dan Al-Quran itu sendiri diturunkan bukan membatasi kamu, bukan untuk menyusahkan kamu, bukan. Wa ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa. Al-Quran kami turunkan kepadamu itu bukan membuat kamu jadi susah, tidak. Itu saya kira. Jadi sesungguhnya bahwa penghormatan ini ternyata biaya hidup yang paling mahal adalah biaya penghormatan. Silakan Anda hitung berapa nasi yang Anda makan, ikan asin berapa, nggak ada artinya. Harta kita habis-habisan sampai uang triliun hanya untuk mendapatkan penghormatan. Jadi sehingga ketika penghormatan itu tidak kita tuntut dan kita tidak minta dihormati, sejak itulah biaya hidup kita menjadi murah meriah. Betul nggak? Tidak. Mau disanjung silahkan. Emangnya gue pikirin. Nyaman sekali kan gitu. Mau sendalnya satu merah satu hijau, ya biar nggak ada urusan. Orang hormat ya saya nggak minta kok. Nah itulah makanya, dan biaya penghormatan ini luar biasa dan bahkan bisa membuat orang jadi tergila-gila. Namanya gila hormat. Nah kita kembali lagi masalah penghormatan. Sejak awal kalau kita ini berpegang pada Al-Quran, nggak usah seluruhnya, satu surat saja sudah hebat. Kalau satu surat masih kebanyakan, satu ayat saja sudah hebat. Kalau kebanyakan sepotong ayat saja atau sebagian kecil ayat,
Begitu kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, segala pujian semuanya milik Allah dan kita tidak pernah minta dipuji, sejak itu hidup kita murah meriah dan bahagia. Buya, mungkin sedikit lagi nih Ya. kita kaitkan dengan satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi kira-kira begini, khairul buq'ah fil ardi al ardul haram, bahwa sebaik-baiknya tempat yang paling mulia di bumi ini adalah al ardul haram, atau tanah haram yang ada di Mekah itu. Kira-kira letak keharamannya atau kehormatannya ini di mana, Bu? Ya, memang Mekah itu tempat yang terhormat dan kita dituntut untuk menghormatinya. Mekah itu tempat lahirnya Kanjeng Nabi. Maka itu maulidun Nabi, itu maka itu maulidun Nabi. Makanya hadis Nabi, man azama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Barang siapa yang menghormati tempat lahirku, artinya kota Mekah dihormati, maka nanti di hari akhirat akan aku berikan syafaat. Nah, lalu orang memahaminya maulidun hari kelahiran, menjadi mauludan. Padahal maulid itu artinya tempat kelahirannya. Karena maulid itu bisa tolak zaman, bisa tolak makan, bisa keterangan tempat, bisa keterangan waktu. Tetapi yang pasti adalah yang sudah jelas dikatakan itu al-ardul haram, itu Mekah. Ya, tapi saya nggak menyalahkan kalau mengatakannya maulid itu tanggal lahir. Saya ini kan jadi masalah bahwa maulid kan katanya bid'ah ya. Nah, makanya ke depan saya tidak akan mengatakannya mauludan, tetapi PHBI aja. Di dalamnya acara itu kita sampaikan pesan-pesan, menyampaikan pesan-pesan Kanjeng Nabi, menitipkan Kanjeng Nabi kepada anak cucu saya. Ya kan begitu, bukan mauludan. Kalau ulang tahun kan nyalain lilin, saya nggak nyalain lilin kok enggak. No, saya nggak nyanyi happy birthday to you enggak kok. Itu. Jadi maulid Nabi itu artinya menyampaikan pesan-pesan Kanjeng Nabi dan menitipkan, jangan sampai ada missing link, jangan sampai ada mata rantai yang terputus, bahwa dengan Nabi ini kita nyambung terus. Ini penting sekali. Persoalannya maulid itu apakah memperingati hari lahirnya? Yang penting maulid Nabi itu adalah bukan memperingati hari lahir, tapi menitipkan Kanjeng Nabi. Itu aja. Kalau masih beda lagi nggak tahu deh tuh. Sahabat Buya dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dialog tentang halal dan haram ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like and subscribe bersama saya Haji Syahabuddin Sholeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damailah Indonesiaku.